Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Rizka Zibua, NIM 22040509. Di sini saya menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Psikologi Pekerjaan Sosial, yaitu membahas 2 kasus masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama, memberikan analisis terhadap video kasus bunuh diri siswi SMP dengan menggunakan perspektif masalah sosial dan model penanganan masalahnya. Yang kedua, yaitu memberikan pandangan terhadap fenomena video pasangan lansia terlantar dan bentuk intervensi yang sesuai dengan menggunakan perspektif psikologi pekerjaan sosial pada lansia. Analisis kasus bunuh diri siswi SMP. Kasus bunuh diri siswi SMP Gegara dimarahi oleh orang tuanya dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif masalah sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu yang dapat berperan dalam kasus ini adalah kondisi psikologi siswi tersebut. Siswi tersebut mungkin memiliki gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Gangguan kesehatan mental ini dapat menyebabkan siswi tersebut merasa putus asa, cemas, dan tidak berharga. Hal ini dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga yang dapat berperan dalam kasus ini adalah pola asuh orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter atau terlalu permisif dapat menimbulkan stres dan tekanan pada anak. Anak yang merasa tidak didukung atau tidak dihargai oleh orang tuanya dapat memiliki risiko lebih tinggi untuk bunuh diri. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat berperan dalam kasus ini adalah tekanan sosial. Siswi tersebut mungkin merasa tertekan oleh lingkungannya seperti tekanan untuk berprestasi di sekolah atau tekanan untuk mengikuti tren yang ada. Tekanan sosial ini dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus bunuh diri siswi SMP tersebut merupakan masalah sosial yang kompleks. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi dari faktor individu, keluarga, dan lingkungan. Model penanganan masalah sosial yang paling sesuai dengan menekankan fokus masalah pada keluarga adalah model family centered practice. Model ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan fungsi keluarga dan membantu keluarga untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Model family centered practice dapat diterapkan dalam kasus tersebut dengan cara sebagai berikut. Pertama, melakukan asesmen keluarga. Petugas layanan sosial perlu melakukan asesmen keluarga untuk memahami kondisi keluarga dan faktor-faktor yang berperan dalam kasus bunuh diri. Asesmen keluarga dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan catatan medis. Yang kedua, mengembangkan rencana intervensi. Berdasarkan hasil asesmen, petugas layanan sosial dapat mengembangkan rencana intervensi untuk membantu keluarga mengatasi masalah yang dihadapi. Intervensi dapat berupa konseling keluarga, terapi keluarga, atau pelatihan parenting. Yang ketiga, melakukan intervensi. Petugas layanan sosial perlu melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah dikembangkan. Intervensi perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua anggota keluarga. Yang keempat, melakukan evaluasi. Petugas layanan sosial perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau pemeriksaan catatan medis. Lansia terlantar. Fenomena lansia terlantar merupakan masalah sosial yang kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor individu, keluarga, maupun lingkungan. Faktor individu yang dapat berperan dalam kasus ini adalah kondisi fisik dan mental lansia. Lansia yang mengalami penurunan fisik dan mental dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Lalu faktor keluarga yang dapat berperan dalam kasus ini adalah kondisi ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki ekonomi yang rendah dapat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lansia. Selain itu, keluarga yang broken home atau tidak harmonis juga dapat meningkatkan risiko lansia terlantar. Kemudian, faktor lingkungan yang dapat berperan dalam kasus ini adalah ketiadaan perlindungan sosial bagi lansia. Lansia yang tidak memiliki jaminan sosial seperti pensiun atau asuransi kesehatan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap lansia juga dapat meningkatkan risiko lansia terlantar.
Bentuk intervensi yang paling sesuai untuk mengatasi fenomena lansia terlantar ini adalah intervensi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Intervensi tersebut dapat berupa satu, pemberian bantuan sosial. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada lansia terlantar seperti bantuan pangan, bantuan pakaian, bantuan tempat tinggal, dan bantuan perawatan kesehatan. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas keluarga, pemerintah dan organisasi, dan pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada keluarga lansia untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merawat lansia. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan merawat lansia, keterampilan mengelola keuangan, dan keterampilan mengatasi stres. 3 yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi lansia. Kampanye tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan edukasi lainnya. Berikut beberapa contoh intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial muda untuk mengatasi fenomena lansia terlantar. 1. Melakukan asesmen sosial. Asesmen sosial dilakukan untuk memahami kondisi lansia terlantar dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlantar. Asesmen sosial dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan catatan medis. 2. Mengembangkan rencana intervensi. Berdasarkan hasil asesmen, pekerja sosial dapat mengembangkan rencana intervensi untuk membantu lansia terlantar. Rencana intervensi dapat berupa pemberian bantuan sosial, peningkatan kapasitas keluarga, atau peningkatan kesadaran masyarakat. 3. Melaksanakan intervensi. Pekerja sosial dapat melaksanakan intervensi sesuai dengan rencana yang telah dikembangkan. Intervensi perlu dilakukan dengan komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. 4. Melakukan evaluasi. Pekerja sosial perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan catatan medis. Dengan menerapkan intervensi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan fenomena lansia terlantar dapat diatasi secara efektif dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. You don't even know